Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Dini dari Gita Marlina Parapat, semester 2 di Universitas Prima Indonesia, prodi akuntansi. Di sini saya membawakan tentang analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem pada makalah kuliah Sistem Informasi Akuntansi di topik 4. Analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Yang pertama, definisi. Data adalah fakta atau angka yang relatif tidak berarti bagi pemakai. Informasi. Informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti sistem. Sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai satu tujuan. Elemen sistem. Elemen sistem adalah elemen-elemen tersebut ialah elemen pembentuk sistem konvensional atau data, manusia, dan prosedur. Elemen sistem modern yaitu data, manusia, prosedur, hardware, dan software. Sistem informasi. Sistem informasi adalah interaksi antara data, manusia, dan prosedur yang didukung oleh hardware dan software untuk memberikan suatu penyelesaian berupa informasi yang dapat dipakai untuk mengambil suatu tindakan keputusan selanjutnya, baik untuk jangka pendek, menengah, atau panjang dalam sebuah organisasi, atau kumpulan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mengelola informasi pada suatu organisasi untuk mendukung kegiatan organisasi tersebut. Organisasi dapat berarti suatu bisnis. Analisis desain dan implementasi sistem adalah proses yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok spesialis untuk membuat atau mengotomasi atau mengembangkan suatu sistem informasi. Sebutan yang disebut. Yang kedua, sejarah perkembangan sistem. Pengembangan sistem informasi. Sejarahnya, pada awal suatu sistem informasi tidak selalu dikaitkan dengan teknologi informasi. Seiring perkembangan teknologi serta kebutuhan akan peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam upaya menyediakan layanan yang lebih baik pada penggunaan atau pelayan, maka dibutuhkan sebuah tata cara atau metode untuk membuat atau mengembangkan suatu sistem informasi. Pada masa mendatang, sistem informasi akan semakin berkembang lagi. Perkembangan teknologi dan perubahan dunia usaha yang sangat cepat mendorong organisasi untuk mengembangkan suatu sistem yang mampu beradaptasi dengan cepat menghadapi perubahan tersebut. Sistem informasi tersebut juga harus dapat diintegrasikan dengan bermacam-macam sistem yang lain agar kinerja organisasi menjadi lebih efisien. Alasannya yaitu yang pertama, kelemahan pada sistem lama. Sistem lama biasa karena sistem yang masih manual. Sistem lama menghasilkan konsisten informasi atas pengolahan data yang dilakukan. Yang kedua, meraih kesempatan. Peluang bisnis atau lainnya yang menuntut syarat adanya sistem informasi yang sesuai. Tuntunan pengambilan keputusan yang cepat untuk merespon profit opportunism atau keunggulan situasi yang tersedia. Yang ketiga, instruksi atau direktif. Perubahan kebijakan eksternal dari pemerintah atau rekan bisnis terkait. Dalam organisasi bisnis, indikator-indikator yang dapat mengembangkan sistem yang lama harus diperbaiki, ditingkatkan, bahkan diganti keseluruhannya. Adalah adanya yang pertama, keluhan dari pelanggan, pengiriman barang yang sering tertunda, pembayaran gaji yang terlambat, laporan yang tidak tepat waktu, isi laporan yang sering salah, tanggung jawab yang tidak jelas, waktu bekerja yang berlebihan, ketidakberkesan khas, produktivitas tenaga kerja yang rendah, banyak pekerja yang menganggur, kegiatan yang tumpah tindih, tangan payang lambat terhadap konsumen, kehilangan kesempatan kompetensi pasar, kesalahan-kesalahan manual yang tinggi, persediaan barang yang terlalu tinggi,
pemesanan kembali barang yang tidak efisien, biaya operasi yang tinggi, atau file-file yang kurang menutup. Tujuan pengembangan sistem adalah untuk mempermans kinerja, peningkatan terhadap kinerja sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari jumlah dari pekerja yang dapat dilakukan suatu saat tertentu dan respon time, atau rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi atau pekerja ditambah dengan waktu respons untuk menanggapi pekerja tersebut. Information atau informasi, peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. Ekonomi atau ekonomis, peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan penurunan biaya yang terjadi. Kontrol atau pengendali, peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan yang ada akan terjadi. Efisiensi, peningkatan terhadap efisien operasi. Service atau pelayanan, peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. Satu set aktivitas, mode, trafik terbaik, siap dikirimkan, dan peralatan terotomatis yang digunakan oleh stakeholder untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan perangkat lunak. Biasanya, pengembangan sistem dilakukan apabila sistem yang lama sudah tidak bisa mengimbangi atau memadai kebutuhan ataupun perkembangan perusahaan, sehingga terdapat beberapa pendapat tentang definisi pengembangan sistem. Antara lain yang pertama, menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Yang kedua, suatu proses pengaplikasian teknologi informasi untuk satu tujuan tertentu menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, memilah suatu sistem masalah yang besar dan kompleks menjadi beberapa bagian kecil yang dapat dikelola. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Yang ketiga, tahapan pengembangan sistem. Secara umum, alur pengembangan suatu sistem informasi mempunyai beberapa tahapan. Tahapan pengembangan sistem informasi seringkali disebut dengan System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC adalah metode tertua yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi dan mendasari pengembangan metode-metode yang lebih baru. Metode-metode diantaranya adalah Rapid Application Development atau RAD dan Prototyping. SDLC atau System Development Lifecycle merupakan siklus pengembangan sistem. Pengembangan sistem teknik atau Engineering System Development. SDLC didefinisikan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat sebagai sebuah proses pengembangan software yang digunakan oleh analisis sistem untuk mengembangkan sebuah sistem informasi. SDLC berfungsi untuk menggambarkan tahapan-tahapan utama dan langkah-langkah dari setiap tahapan yang secara garis besar terbagi dalam 4 kegiatan utama, yaitu initiation, analysis, design, dan implementation. Setiap kegiatan dalam SDLC dapat dijelaskan melalui tujuan atau purpose dan hasil kegiatannya atau deliverable. SDLC mencakup kebutuhan atau requirement, validasi, pelatihan, kepemilikan. Sebuah sistem informasi yang diperoleh melalui investigasi, analisis, desain, implementasi, dan perawatan software. Software yang dikembangkan berdasarkan SDLC akan menghasilkan sistem dengan kualitas yang tinggi, memenuhi harapan penggunanya, tepat dalam waktu dan biaya, bekerja dengan efektif dan efisien dalam infrastruktur teknologi informasi yang ada atau yang direncanakan, serta murah dalam perawatan pengembangan lebih lanjut. Baiklah, sekarang saya menjelaskan tentang
initiation, analysis, design, dan implementation. Initiation. Sistem initiation ialah perencanaan awal untuk sebuah proyek guna mendefinisikan lingkup, tujuan, jadwal, dan anggaran bisnis awal yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau kesepakatan yang dipresentasikan oleh proyek. Lingkup proyek mendefinisikan area bisnis yang akan ditangani oleh proyek dan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Lingkup dan tujuan pada akhirnya berpengaruh pada komitmen sumber, yaitu jadwal dan anggaran yang harus dibuat supaya berhasil menyelesaikan proyek. Analisis. Sistem analisis ialah studi domainan masalah bisnis untuk merekomendasikan perbaikan dan menspesifikasikan persyaratan dan prioritas bisnis untuk solusi. Analisis sistem ditunjukkan untuk menyediakan tim proyek dengan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang memicu proyek. Area bisnis dipelajari dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih rinci mengenai apa yang bekerja, apa yang tidak bekerja, dan apa yang dibutuhkan. Desain. Sistem desain ialah spesifikasi atau konstruksi solusi yang teknis dan berbasis komputer untuk persyaratan bisnis yang didefinisikan dan analisis sistem. Selama desain sistem, pada awalnya akan mengeksplorasi solusi teknis alternatif. Setelah alternatif solusi disetujui, fase desain sistem pengembangan cetak biru atau blueprint dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan database, program, antarmuka pengguna, dan jaringan yang dibutuhkan untuk sistem informasi. Implementation. Sistem implementation adalah konstruksi, instalasi, penguji, dan pengiriman sistem ke dalam produksi, artinya operasi sehari-hari. Implementasi sistem mengkonstruksi sistem informasi baru dan menempatkannya ke dalam operasi. Selanjutnya dilaksanakan penguji. Topik yang keempat yaitu tentang prinsip pengembangan sistem. Prinsip pengembangan sistem ada 10, yaitu yang pertama, melibatkan para pengguna sistem guna menghindari konflik antara pengguna dan pengembang sistem. Maka, dalam menciptakan solusi dengan teknologi yang menarik, harus melibatkan pengguna sistem yang mengetahui masalah-masalah organisasi yang sebenarnya. Hal ini dilakukan karena tujuan akhir dari pengembangan sistem ini adalah mendukung kebutuhan yang diperlukan oleh pihak manajemen. Yang kedua, menggunakan pendekatan pemecahan masalah secara klasik, mempelajari dan memahami masalah konteks dan pengaruhnya, mendefinisikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua solusi, mengidentifikasikan solusi-solusi calon yang memenuhi persyaratan dan memilih solusi terbaik, merancang atau mengimplementasikan solusi terpilih, mengamati dan mengawasi pengaruh solusi, dan memperbaiki solusi tersebut. Analisis sistem harus mendekati semua proyek dengan menggunakan beberapa variasi pendekatan pemecahan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu bentuk fase dan aktivitas fase-fase yang dapat dibentuk dalam pengembangan sistem adalah definisikan lingkup, analisis masalah, analisis persyaratan, desain logis, analisis keputusan, desain fisik dan integrasi, konstruksi dan penguji serta instalasi dan pengujian. Yang keempat yaitu dokumentasi. Sepanjang pengembangan dokumentasi sangat berguna untuk pengembangan sistem berikutnya. Dokumentasi seharusnya dilakukan dari awal pengembangan sistem sampai proses tersebut selesai dilakukan. Yang kelima, bentuk standar untuk mencapai atau memperbaiki integrasi sistem. Organisasi beralih ke standar-standar yang berbentuk arsitektur teknologi informasi enterprise. Contoh standarnya adalah teknologi database engine, teknologi perangkat lunak, dan teknologi antarmuka. Yang keenam yaitu
Kelola proses dan proyek manajemen proses adalah aktivitas terus-menerus yang dimendokumentasikan, mengajarkan, mengawasi penggunaan, dan memperbaiki metodologi yang dipilih oleh organisasi untuk pengembangan sistem. Manajemen proses peduli pada fase aktivitas, barang siap dikirim, dan standar kualitas yang seharusnya diterapkan secara konsisten ke semua proyek. Manajemen proyek adalah proses pelingkupan, perencanaan, penyediaan staf, penorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan sebuah proyek untuk mengembangkan sebuah sistem informasi dengan biaya minimal, dalam kerangka waktu yang ditentukan, dan dengan kualitas yang dapat diterima. Prinsip pengembangan sistem yang ketujuh yaitu sistem informasi sebagai investasi modal. Pengembangan suatu sistem tentu memerlukan modal yang besar, sehingga pengembangan sistem juga memerlukan sebuah investasi untuk perusahaan itu sendiri. Beberapa hal yang harus diperhatikan terhadap investasi modal adalah semua alternatif yang ada harus investigasi, dan investasi yang terbaik harus bernilai. Hasil yang diperoleh dengan menyumbangkan seumur hidup pengembangan, perawatan, dan pengoperasian sebuah sistem informasi, dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari sistem itu. Yang kedelapan yaitu membatalkan atau merevisi lingkup pendekatan Kriving komitmen dapat dilakukan untuk merevisi lingkup, yaitu strategi tempat kepraktisan dan risiko dievaluasi ulang secara berkesinambungan melalui sebuah proyek. Anggaran dan renggat waktu proyek disesuaikan, mendefinisikan bagaimana tiap unit bisnis akan berkontribusi pada rencana enterprise. Yang kesembilan yaitu membagi dan menaklukkan dalam analisis sistem. Prinsip ini sering disebut factoring, yaitu dengan berulang-ulang membagi masalah yang lebih besar ke dalam bagian-bagian yang lebih mudah dikelola, menyederhanakan proses pemecahan masalah. Yang ke-10 yaitu mendesain sistem untuk pertumbuhan dan perubahan. Bisnis berubah setiap waktu. Kebutuhan berubah, prioritas juga berubah. Untuk alasan ini, maka metodologi yang baik harus mencakup kenyataan perubahan. Sistem harus didesain untuk mengakomodasi persyaratan-persyaratan pertumbuhan dan perubahan. Hal utama dalam pengembangan sistem adalah produk. Produk adalah produk yang harus dihasilkan pada setiap tahap pengembangan sistem informasi. Kesalahan dalam pembuatan produk dalam setiap saat akan menyebabkan kesalahan yang semakin besar pada produk akhir. B. Proses. Proses adalah proses pengembangan sistem informasi. Proses ini meliputi tahapan pengembangan, mulai dari tahap feasibility sampai implementation. Jika proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan jadwal, maka kemungkinan kegagalan proyek menjadi semakin besar. Topik yang kelima yaitu tentang tim pengembangan sistem informasi. Suatu proyek pengembangan sistem informasi biaya dikembangkan oleh sebuah tim. Tim tersebut terdiri dari beberapa posisi sebagai berikut, yaitu project leader. Project leader yaitu penanggung jawab utama untuk proyek pengembangan sistem informasi. Seorang project leader harus mampu mengatur waktu dan sumber daya agar sistem informasi dapat disesuaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam sebuah proyek pengembangan sistem informasi, seorang project leader sebaiknya tidak merangkap jabatan lain untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Yang kedua yaitu sistem analisis. Sistem analisis yaitu orang yang bertugas untuk melakukan analisis terhadap kebutuhan user dan kemudian mendokumentasikan kebutuhan user tersebut dalam suatu dokumen teknis yang mudah dipahami oleh anggota tim pengembang sistem informasi. Seorang sistem analisis yang baik sebaiknya mempunyai pengetahuan di bidang sistem informasi dan pengembangan perangkat lunak,
sehingga ia mampu mempresentasikan kebutuhan user, dan pengembangan perangkat lunak sehingga seorang sistem analisis yang baik sebaiknya mempunyai pengetahuan di bidang sistem informasi dan pengembangan perangkat lunak sehingga dia mampu mempresentasikan kebutuhan user dengan baik dalam membuat dokumen. Selain itu, sistem analisis juga dituntut untuk mempunyai pengetahuan umum yang luas agar mempermudah dan memahami kebutuhan user. Yang ketiga, sistem desainer, yaitu orang yang bertugas untuk mendesain sistem berdasarkan dokumen kebutuhan user. Yang keempat, programmer, yaitu orang yang bertugas untuk mengimplementasikan berdasar tersebut menjadi kode program. Yang kelima, Software Quality Assurance atau SQA, yaitu orang yang bertugas untuk memastikan semua proses pengembangan sistem informasi berjalan dengan baik dan memastikan produk yang dihasilkan sesuai yang diharapkan. Rangkuman dari materi ini yaitu hal penting untuk sukses mengimplementasi sistem adalah kebutuhan untuk menetapkan sebuah rencana implementasi sistem. Rencana ini harus meliputi jadwal waktu yang terperinci dan anggaran yang menunjukkan keseluruhan aktivitas kunci dalam rencana implementasi. Rencana implementasi harus dimonitor secara berkelanjutan, dan setiap perbedaan yang muncul dan berkaitan dengan jadwal waktu atau anggaran harus segera dilaporkan. Banyak aktivitas implementasi yang diperlukan, meliputi personel, persiapan fisik, desain rinci sistem, pengujian program, standar pemrograman, dokumentasi, konversi file. Selanjutnya, sistem yang diimplementasikan harus dievaluasi demi tujuan pengendalian berkelanjutan. Baiklah, sampai di sini penjelasan tentang analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.